akan menggenggam tangannya atau mengepalkan tangannya. Tugas A, membuka genggaman tangan B tanpa menyentuh. Coba. Membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh. Tidak boleh menyentuh. Tanpa menyentuh. Monggo. Sudah mempersiapkan ya? Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Oh, dikasih minuman. Mau nggak kira-kira ini? Oh, dikasih apa itu? HP. Wah, berani ngasih HP. Siapa lagi yang berhasil? Wah, ini dikasih HP, udah. Oh, dikasih makanan. Berhasil. Oke. Sudah? Sudah. Siapa yang berhasil? Ah. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Sebenarnya Ibu Ida ini kuat sekali menggenggam tangannya Bu. Cuma ketika saya sebeli Bu, ini manis loh gitu. Mau dikasihkan Bu, enggak saya kasihkan gitu. Asalkan dibuka tangannya, terima dulu gitu. Akhirnya dibuka tangannya. Disogok permen. Mungkin rayuan mohon Bapak. Gitu. Berhasil akhirnya ya Bu. Selamat Ibu. Ini tadi yang ronde 2 berarti jenengan ya. Yang ronde pertama selain Pak Hadi Gelicek, Gelicek. Bahasa apa gelicek? yang masih ronde pertama, oh, Ibu berhasil. Sangat berhasil. Awalnya Bu Wahyu Ningsih tadi tangannya cukup kuat Bu, tangannya digenggam erat banget. Ya. Sesi pertama saya selus Bu, kemudian saya cari ketenangan dulu dari Bu Wahyu, kemudian setelah dia rileks akhirnya saya baru terbuka. Langsung Bu, langsung terbuka dengan sendirinya. Karena dia nyantai dulu. Awalnya kan tegang Bu, tegang, kemudian saya lulus. Kemudian setelah itu langsung saya ambil virusnya Bu. Keren. Berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat. Semakin dipaksa, semakin kuat. Apa alasannya? A? Yang A? Semakin dipaksa, semakin kuat genggamannya. Bapak Ibu yang dapat A, monggo. Bapak, Bapak Zaini, dapat A atau B? Oh, B. Yang A, oh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kena yang A, kemudian perintahnya itu suruh menggenggam, jangan dibuka kecuali memang lawannya B itu bisa membukanya. Akhirnya ya saya konsisten, harus teguh, tetap harus kuat gitu. Berarti tetap menggenggam sampai kemudian bisa dibuka oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk A, apa yang dilakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Apakah berhasil? Tadi Ibu berhasil ngasih permen Mentos, nggih. Terus tadi yang snack banyak, saya penasaran. Ini beneran dikasih atau hanya tipu-tipu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi Betul, ketutupan Pak bagian Hendri. membuka tangan tanpa menyentuh. Nah,
seketika saya berpikir bagaimana caranya karena saya tidak punya tenaga dalam. Jadi saya amati rupanya rekan saya ini mungkin belum sarapan di rumah. Jadi saya coba dengan cara memberikan sedikit camilan. Satu tidak berhasil, mungkin laparnya berlebihan. Jadi saya kasih 2, masih belum terbuka. Kemudian saya kasih semua kue saya yang baru saya beli di Indomaret. Akhirnya luluh dan buat saya semua, ya berdua lah nanti. Ya, itu nego saya dengan rekan saya, Kak Emi. Jadi sebisa mungkin saya baca situasi dulu ya. Kalau orang ini misalnya bersikeras tidak bisa dibuka dengan cara dipaksa, berarti kita tidak bisa mengintimidasi dia, tidak bisa dengan menggunakan kekerasan juga. Jadi kita yang harus putar otak. Bagaimana caranya? Nah, gitu saja. Terima kasih Ibu. Hari-hari cari cara mana yang sering kita lakukan, atau Bapak sering melakukan cara yang mana? Paksaan atau dengan sukarela? Nah, jika dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan kita itu bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa dengan kita harus memaksa. Karena yang yang cara kedua mungkin belum bisa, kita halusin, kita rayu, kita kasih hadiah, tidak mau, tetap terpaksa yang satu. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Dan drill ini sudah saya lakukan di sekolah saya ketika saya mengajar bahasa Jawa di komunitas Madura. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Maron itu adalah komunitas Madura dan saya belum paham Madura. Nah, saya mendapat tantangan disuruh mengajar bahasa Jawa. Akhirnya itu bukan hal yang ditingkatkan tapi harus menumbuhkan. Kemudian saya mengkoreksi diri saya sendiri, bagaimana saya membuat pembelajaran, apa saya kurang menarik, media saya apa tidak diterima oleh siswa. Kemudian saya juga mengkoreksi dari siswa, bagaimana anak-anak itu kesulitannya belajar bahasa Jawa. Ada yang bilang lebih mudah belajar bahasa Inggris ditimbang belajar bahasa Jawa. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya menyimpulkan saya harus membuat media pembelajaran yang menarik. Saya harus membuat media pembelajaran yang kontekstual. Otomatis saya akan merancang video-video yang melibatkan siswa. Jadi siswa merasa dianggap, merasa diorangkan, sehingga antusias untuk diajak membuat media pembelajaran tersebut. Saya ajak siswa membuat video dengan pengambilan suaranya dari siswa dan saya. Kemudian dari video tersebut jadilah video aplikasi yang dari Plotagon yang kemudian saya realkan di YouTube, jadi bisa pembelajaran mandiri di rumah. Kemudian berikutnya saya akan beri apresiasi siswa di grup kelas, siapa yang sudah menyelesaikan tagihannya dan siapa yang belum. Tombol ajaibnya adalah manfaat, sesuai dengan yang dicontohkan Ibu tadi. Manfaatnya adalah tujuan pembelajaran tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.